Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah saya diundang ke sini oleh Kang Amir, sahabat lama saya, lama ya Mas, berapa tahun. Ya, yang saya bisa hadir di sini tentu dengan perlu dan kedatangannya Allah. Saya bisa hadir di sini tetap belajar bertemu dengan rekan-rekan yang mungkin belum sempat kenal sebelumnya. Kenalkan, nama saya Wildan Agus Salam. Saya asli dari, seperti kalau Pak Ibu tadi bilang, saya Karangsuna asli ya. Terus saya di Buah Batu, tapi orang tua saya dan itu memang dari Asgar, asli Garut. Tapi saya sendiri tidak mungkin orang Garut, saya asli Bandung saja. Kalau Garut, oh enggak, mungkin. Ya, jadi di Bandung. Dan alhamdulillah sekarang dari kota ke desa, ingin yang lebih teduh biar orang pikirannya stres kalau di kota ya. Jadi pindah ke Lembang ya, cukup ini. Oke, dari bagian rekan-rekan membayangkan ya acaranya gimana gitu ya. Ya, maksudnya. Tapi kita coba memakan waktu yang mungkin cukup singkat ini ya, sampai jam berapa kami? 9. Itu sampai jam 9. Mau sampai malam juga. Siap. Saya ingin share saja sampai saya sama teman-teman. Kalau tadi saya diberikan masukan oleh panitia itu tentang lingkungan positif itu yang membentuk karakter ya. Tapi sebelum ke sana saya coba merunut dulu dari awal. Kita tahu setiap manusia punya kekuatan, setiap manusia punya power. Nah, tapi pada seiring dengan perjalanan waktu ada manusia kemudian dia tidak merasa bahwa dia punya kekuatan, sehingga itu terbentur dengan apa yang disebut dengan mind management. Ada bagaimana kita mengelola cara pikir kita atau metode berpikir kita. Nah, berkenaan dengan mind management ini, kenapa orang kemudian dirinya merasa lemah, tidak kuat, tidak punya kekuatan, atau sering dikenal dengan 4L: lemah, letih, lesu, loyo. Nah, kenapa orang memiliki katakanlah karakter atau sikap seperti itu? Karena ada 4 hal yang menyebabkan orang kehilangan kekuatan, kehilangan atau powerless, jadi kehilangan kekuatannya. Ada 2 sebabnya, yang 2 dari diri, internal, yang kedua lagi adalah itu eksternal, faktor dari luar. Kalau di dalam dari itu adalah apa yang disebut dengan bad self image. Jadi ada tentang image diri yang negatif, gitu ya. Kita tahu kenapa orang memiliki yang namanya bad self image. Ada kemudian mengimagekan dirinya adalah sangat buruk. Karena kita tahu seiring dengan ketika lahir seorang anak biasanya itu dididik oleh orang tuanya. Tentu saja yang menjadikan dia salah atau bad itu adalah salah dalam hal mendidik. Contoh, ingat kita waktu kecil, ketika kita habis ulangan, mungkin ada sebagian orang tua yang ketika kita nilai merah, raport kita merah, atau mungkin kita rankingnya adalah kedua dari bawah, gitu ya, atau rankingnya jumlah murid. Nah, kadang itu orang tua mengatakan kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu begini aja nggak becus. Apa yang terjadi? Masuk ke dalam alam pikirannya, dirinya menjadi seorang yang image-nya adalah, oh begitu, I am stupid, saya bodoh, saya tidak bisa. Terus lingkungan membentuk dia sampai seperti itu. Sehingga ketika dia akan melakukan sesuatu yang sebenarnya dia bisa, dia sudah mengatakan dirinya, oh saya nggak mungkin, saya bodoh, saya nggak bisa. Itu karena apa? Karena namanya bad self image. Ada image yang negatif dalam dirinya. Yang kedua adalah bad experience. Ada namanya pengalaman yang buruk. Kalau kita dengar sekarang ini, ya, dengan sangat hebatnya kasus-kasus seksual. Seorang anak diperkosa oleh ayahnya, gitu ya. Bahkan ada seorang anak memperkosa ibunya. Nauzubillah. Kalau ada orang yang seperti itu, apa yang terjadi? Traumatic syndrome. Apa yang terjadi akan memiliki traumatik, memiliki sifat jiwa yang trauma. Orang yang sudah mengalami hal seperti itu, apa yang akan dilakukan dirinya? Dia akan tertutup. Dia akan mengurung diri. Sepertinya dia tidak akan mengalami kehidupan lagi. Yang kedua, gitu ya. Nah, itu adalah bad experience, menghasilkan adalah orang yang traumatic syndrome.
Sehingga dari pengalaman buruknya tidak mungkin dia untuk berkembang. Sehingga wajar orang yang mengalami pengalaman buruk itu akan terjadi 4 ya. Lemah, letih, lesu, dan loyo. Oke. Itu yang kedua, itu internal. Lalu apa sebab dari kita tidak punya kekuatan ketika kita akan bergerak, berkarya? Ada 4 dari luar, dari eksternal. Kalau dari eksternal, itu namanya bad partner. Jadi ada kegagalan atau punya teman yang tidak baik. Ya. Punya teman yang baik adalah sangat penting erat hubungnya dengan kehidupan dunia kita. Kita jalani. Karena itu Rasulullah mengingatkan jika engkau ingin mencari teman yang baik, Rasulullah melihat di beberapa riwayat mengatakan, pertama kata Rasulullah, teman yang baik itu adalah good father. Itu adalah teman yang engkau ketika melihat dia ibadah, melihat dia beramal soleh, mengingatkanmu kepada akhirat. Jadi kalau kita punya teman dan teman kita ibadah, berkarya, beramal soleh, itu mengingatkan kita kepada akhirat. Itu adalah teman yang baik. Itu kata Rasulullah. Yang kedua kata Rasulullah, good partner itu adalah teman yang baik itu adalah ketika dia ajak berbisnis itu jujur. Jadi teman-teman kalau punya teman, coba ajak bisnis kecil-kecilan saja. Coba dia jujur nggak? Dia transparan nggak dalam bisnisnya? Itu bisa mendeteksi teman kita bagus atau tidak, atau baik atau tidak. Itu kata Rasulullah. Jadi ketika kita ingin memiliki good partner, teman yang baik, 2 hal itu saja kata Rasulullah. Lihat ketika dia ibadah itu mengingatkan kita kepada akhirat tidak? Atau yang kedua, ketika engkau berbisnis dengannya, dia jujur tidak, transparan tidak, terbuka tidak, seperti itu. Itu teman yang baik. Sehingga kemudian kata Rasulullah, kalau dulu ada pantun, ada seorang filosof mengatakan, katakan siapa teman-temanmu, maka aku akan bisa menerka siapa dirimu sebenarnya. Jadi sebenarnya diri kita itu adalah menggambarkan teman-teman kita siapa. Jadi teman-teman bisa menebak siapa saya, lihat aja teman-temannya. Kalau teman-temannya seperti A, tidak mungkin saya B, pasti A. Ya. Jadi itu begitu pentingnya namanya good partner. Makanya orang yang memiliki mind management yang jelek ada ketika dia memiliki bad partner. Adalah temannya. Jadi kalau orang dia berjauh dengan orang yang jualan minyak wangi, itu akan kena harumnya. Tapi kalau sudah bergaul dengan tukang asin, maaf saja pasti terkena bau amisnya. Itu namanya bad partner. Orang yang memang tidak mengajak, tidak membuat kita adalah positif, tidak membuat kita punya positive thinking, yang tidak membuat kita memiliki sifat yang optimis. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah namanya bad environment. Jadi lingkungan yang buruk. Nah ini kaitannya dengan bagaimana kita memilih lingkungan yang positif. Yang namanya bad environment itu adalah ciptakan karena memang itu penting. Sehebat apapun kita punya visi yang hebat, punya aktivitas yang memang selalu berpikiran positif, tapi kalau sudah lingkungannya negatif, lingkungannya jelek, itu akan terkontaminasi menjadi jelek. Sebaliknya, kenatipun orang itu selalu berpikiran negatif, pesimis, tidak ada harapan, tapi ketika bergaul di lingkungannya yang baik, lingkungannya yang positif, dia akan juga terkontaminasi menjadi baik. Berapa menit lagi kan? Masih. Ya, itu ya. Jadi yang namanya bad environment. Jadi lingkungan yang buruk itu membuat mind management kita jelek. Oke, bagaimana kita memilih lingkungan yang baik gitu ya? Pernah Rasulullah, bukan Rasulullah, di dalam kalau teman-teman hafal kitab Riyadhus Shalihin itu di halaman 100 kalau nggak salah di bagian kedua. Di situ ada riwayat yang cukup panjang, mungkin teman-teman juga mengenal. Jadi di situ ada satu peristiwa di mana ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Orang tadi datang kepada pendeta dan dia mengatakan, saya sudah membunuh 99 orang. Bagaimana menurut Anda? Apakah saya bisa bertobat? Saya ingin tobat kepada Tuhan saya. Dan pendeta itu menjawab, oh tidak mungkin, dosa kamu sudah banyak sekali. Akhirnya apa yang dilakukan si pembunuh tadi? Dia membunuh pendeta itu dan akhirnya genaplah menjadi 100 yang dia bunuh. Kemudian dia tidak begitu saja kemudian dia mundur, akhirnya dia terus cari, akhirnya bertemu dengan ulama. Dan ketika berhadapan dengan ulama
ulama, dia nanya juga, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah tobat saya akan diterima oleh Tuhan saya? Dan ulama itu menjawab, kamu sangat berpeluang untuk diampuni oleh Tuhan. Oh begitu, bagaimana caranya? Dan ternyata ini yang kita garis bawahi, untuk bisa memilih lingkungan yang positif di dalam di dalam cerita itu yang sangat apik, memberikan hikmah kepada kita. Engkau harus berpindah dari lingkunganmu yang jelek untuk kepada lingkunganmu yang baik. Jadi ada dua di sini. Pertama yang namanya disebutnya dengan hijrah fisik. Jadi hijrah tempat yang kalau kita di situ sudah jelek lingkungannya, pindah saja. Jadi kata ulama tadi, kau harus pindah dari lingkunganmu dulu, tempatmu dulu tinggal yang buruk kepada yang baik. Yang kedua adalah hijrah spiritual. Kau harus tobat dari rasa yang tadinya pesimis menjadi optimis, dari tadi rasanya tidak akan diampuni menjadi akan diampuni. Itu ya. Jadi cerita itu menggambarkan untuk bisa kita memiliki lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, ada dua tindakan yang harus kita lakukan. Hijrah fisik, hijrah spiritual. Artinya kita cari komunitas, kita cari perkumpulan orang-orang yang di situ orangnya energik, orangnya enak untuk diajak gaul, orangnya memang visioner untuk selalu menatap masa depan untuk lebih baik. Itu yang namanya lingkungan yang baik. Sehingga apa yang kita inginkan dalam membentuk mind management, pola pikir yang mengelola manajemen itu akan bagus. Yang kedua adalah hijrah spiritual. Ini tidak menutup kemungkinan, artinya hijrah secara jiwa, rasa. Jadi teringat teman-teman juga mungkin sudah mengenal di dalam hadis ya. Jadi ternyata mind management itu adalah terinspirasi dari hadis yang mengatakan bahwa aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jikalau hamba itu berprasangka baik, aku akan berikan yang terbaik. Tapi kalau hamba itu berprasangka buruk terhadapku, aku akan selalu yang memberikan hal yang buruk. Dari situ orang yang selalu hijrah spiritual itu orang yang kemudian mengangkat dirinya bahwa saya bisa, saya mampu, dan saya harus optimis. Jadi untuk bisa menghijrahkan spiritual ini tentu kita harus pindah dari tidak percaya menjadi percaya, dari tidak yakin menjadi yakin, dari tidak bisa menjadi bisa. Begitu ya. Itulah lingkungan positif. Begitu sangat erat kayak makanya Rasulullah dengan sahabat yang baik menciptakan lingkungan yang baik. Itu apa? Karena untuk melejitkan potensi-potensi dirinya. Secara personal pun kalau kita lihat tim sepak bola, tidak mungkin seorang Messi, Ronaldo pun sejago apapun kalau dia tidak punya partner, lingkungan katakanlah lingkungannya positif, mungkin pelatih yang selalu memotivasi, itu tidak akan terjadi. Mungkin akan selalu kalah dan dia akan selalu merasa gagal. Tapi kenyataannya seorang striker pun didukung oleh orang pemain tengah. Pemain tengah pun disokong oleh pemain belakang. Itu ya, gambaran sepak bola menggambarkan kehidupan kita sebenarnya. Dan terakhir, mungkin ini kalimat untuk kita sama-sama, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, teman-teman sekalian. Seorang pecundang itu adalah dia mengatakan ini mungkin, tapi ini susah. Jadi loser itu adalah it is possible but too difficult. Jadi orang yang pecundang itu adalah mengatakan ini mungkin sebenarnya, ini bisa, tapi ini susah. Tapi the winner, orang pemenang itu adalah it is too difficult but it is possible. Ini susah, ini sukar, tapi mungkin kita lakukan. Itu seorang pemenang. Jadi seorang yang pemenang adalah orang yang menganggap bahwa kehidupan ini sulit, bergaul itu susah. Artinya kalau kita coba mencoba untuk mencari yang terbaik, pasti Allah tunjukkan. Yang terakhir kalimat yang mudah-mudahan juga motivasikan adalah nothing impossible. Nothing, tidak ada yang tidak mungkin. Nothing impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Everything is possible if you believe to Allah. Jadi semuanya menjadi mungkin kalau kita yakin kepada Allah. Ya.
itu teman-teman sekalian apa yang bisa saya bawakan hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Jadi lingkungan yang terbaik, lingkungan yang positif, lingkungan yang membawa kita kepada kebaikan, itu yang harus kita selalu ciptakan. Kalau belum kita ciptakan, sama-sama duduk bersama kita ciptakan bagaimana lingkungan yang baik. Untuk apa? Untuk kehidupan kita sendiri minimal, selebihnya untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk bangsa dan negara ini. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari sini ya. Terima kasih untuk Kang Wildan ini bermanfaat banget gitu. Jadi memang kita namanya manusia ya, kadang kita bisa jadi positif, kadang bisa jadi negatif. Nah, yang bisa mempengaruhi jiwa kita, lingkungan juga mempengaruhi. Jadi ketika kita positif, berada di lingkungan positif, ya itu bagus banget lah. Tapi kadang hidup itu nggak seideal itu. Kadang positif, diri kita, lingkungannya negatif. Tapi ketika diri kita masih positif, ketemu lingkungan negatif, insya Allah lingkungan itu bisa dinetralisir. Ya, kita tetap masih bisa tetap jadi positif. Atau kalau misalkan kita nih negatif nih, kita pengen berbuat baik, tapi lingkungan kita positif, itu bakal dinetralisir. Biasanya karena lingkungan kita orang-orang beriman nih, kita nggak beriman, biasanya kita ke bawah nantinya. Atau yang paling bahaya itu ketika kita negatif, ketemu lingkungan yang negatif. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya mungkin itu sedikit resume untuk yang